Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan pengantar SDGs dan Sustainable Business yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dimas Gustiawan, Sulastri, dan Nadelia Nada Putri. Tujuan dari pembahasan ini ialah untuk memahami konsep SDGs dan Sustainable Business secara sederhana. Materi ini juga menjelaskan sejarah singkat SDGs, konsep sustainability, triple bottom line, serta hubungan penerapannya dengan manajemen operasional. Selain itu, pembahasan ini dilengkapi dengan contoh penerapan SDGs di Indonesia agar materi lebih mudah dipahami. Konsep dasar SDGs merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Dalam dunia bisnis, konsep ini berkaitan dengan sustainable business, yaitu cara menjalankan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. MDGs tahun 2000, dunia lebih dulu mengenal MDGs yang berisi 8 tujuan utama, terutama tentang kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Evaluasi MDGs dianggap belum cukup luas karena belum sepenuhnya mencakup isu lingkungan dan pembangunan ekonomi. Rio tahun 2012. Konferensi Rio 20 di Brazil menjadi awal lahirnya gagasan SDGs sebagai agenda pembangunan baru. SDGs 2015 sampai 2030. Pada tahun 2015, 193 negara PBB menyepakati SDGs. Agenda ini mulai berlaku untuk tahun 2016 dengan target capaian hingga 2030. Berikut ada 17 tujuan SDGs. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang berkaitan, mulai dari penghapusan kemiskinan, kelaparan, peningkatan kesehatan, pendidikan, kesetaraan air bersih, energi bersih, pekerjaan layak, inovasi industri, pengurangan kesenjangan, kota berkelanjutan, konsumsi bertanggung jawab, aksi iklim, perlindungan ekosistem laut dan darat, perdamaian hingga kemitraan global. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Sulastri. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu konsep sustainability. Sustainability adalah konsep pembangunan yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan berkelanjutan masa depan. Dalam konsep ini, pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi harus berjalan bersama dengan kepedulian terhadap masyarakat dan perlindungan lingkungan. Artinya, dalam mencapai kemajuan ekonomi, kita juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Demikian, pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Untuk mewujudkan sustainability tersebut, terdapat 3 pilar utama yang dikenal sebagai triple bottom line. Yang pertama yaitu profit. Keuntungan tetap penting agar perusahaan dapat bertahan berkembang dan menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Kemudian people, perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja, hak tenaga kerja, serta hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu perusahaan harus menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah, menekan emisi, dan menggunakan sumber daya secara lebih bijak. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam penerapan sustainability di berbagai organisasi dan perusahaan. Konsep triple bottom line ini diperkenalkan oleh seorang pakar bisnis dan berkelanjutan bernama John Elkington. John Elkington dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep triple bottom line pada tahun 1994. Menurut beliau, keberhasilan perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari keuntungan finansial, tetapi juga harus dinilai dari kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan aspek profit, people, dan planet dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Di sini terdapat studi kasus nyata penerapan SDGs di Indonesia, yaitu Desa Energi Berdikari Keliki di Bali menjadi contoh penerapan SDGs dalam kehidupan nyata. Program ini memanfaatkan PLTS untuk membantu pengairan sawah sehingga hasil panen meningkat dari 5,5 ton menjadi 8,7 ton per hektar. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga membantu penghematan energi dan pengurangan emisi karbon. Dari studi kasus nyata yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Desa Keliki berhasil menerapkan beberapa tujuan SDGs secara langsung. Berikut adalah SDGs yang diterapkan beserta manfaat yang dihasilkan. Yang pertama yaitu SDGs 2, ketahanan pangan. PLTS membantu pengairan sawah sehingga hasil panen meningkat dan kebutuhan pangan lebih terdukung. Yang kedua, SDGs energi bersih. Program ini memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, SDGs 8, peluang ekonomi. Pengolahan sampah menjadi kompos membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Yang keempat, SDGs 13, aksi iklim. Penggunaan energi surya membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, SDGs 17, kemitraan. Program berjalan melalui kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Meskipun Desa Keliki telah memperoleh berbagai manfaat dari perkembangan dan penerapan konsep sustainability, masih terdapat beberapa tantangan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan SDGs, yaitu yang pertama, SDGs 6, air bersih dan sanitasi layak. Desa Keliki menghadapi tantangan ketersediaan air jernih ketika jumlah wisatawan meningkat pada musim kunjungan wisata yang tinggi. Sebagian warga bahkan terpaksa membeli tangki air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya sektor pariwisata membuka lapangan pekerjaan baru, namun banyak penduduk yang lebih memilih menjadi karyawan dibandingkan melanjutkan tradisi melukis yang selama ini menjadi ciri khas desa. Berikutnya SDGs 11, kota dan pemukiman berkelanjutan. Tingginya harga tanah di Desa Keliki mendorong sebagian petani menjual lahannya kepada investor. Akibatnya, lahan tersebut banyak dialihfungsikan menjadi villa dan bangunan pendukung pariwisata. Berikutnya SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pada musim wisata, volume sampah di Desa Keliki meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pola konsumsi dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan yang terakhir SDGs 15, ekosistem daratan. Semakin banyak sawah yang beralih fungsi menjadi villa, sehingga mengubah landscape lingkungan dan berpotensi mengurangi keseimbangan ekosistem daratan di Desa Keliki. Jika SDGs tidak diterapkan, berbagai masalah akan semakin meningkat ataupun memburuk. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, krisis air, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, serta kesenjangan ekonomi akan terus meningkat. Kondisi ini juga akan membuat usaha kecil sulit berkembang, karena akses modal dan dukungan ekonomi masih terbatas. Yang selanjutnya, analisis kelompok. SDGs tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu didukung oleh perusahaan dan masyarakat. Dalam dunia bisnis, penerapan SDGs dapat membantu perusahaan menjalankan operasional yang lebih efisien, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki tanggung jawab sosial yang lebih baik. Dengan begitu, bisnis dapat berkembang tanpa mengabaikan dampaknya bagi masyarakat dan juga alam. Hubungan SDGs dengan manajemen operasional. Yang pertama, operasional berkelanjutan. SDGs memiliki hubungan erat dengan manajemen operasional karena kegiatan produksi, penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan distribusi dapat berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat. Karena itu, perusahaan perlu menjalankan operasional yang lebih efisien, hemat energi, mengurangi limbah,
memakai bahan ramah lingkungan, serta menjaga keselamatan kerja. Hubungan dengan SDGs, manajemen operasional berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Setiap proses bisnis, mulai dari produksi, distribusi, penggunaan energi, hingga pengolahan limbah, dapat memberi dampak pada ekonomi, masyarakat, dan juga lingkungan. Karena itu, operasional perusahaan perlu dijalankan secara efisien dan bertanggung jawab agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, SDGs merupakan agenda global yang mendorong pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2023. Dalam dunia bisnis, sustainable business menekankan keseimbangan antara keuntungan dan kepedulian terhadap masyarakat dan perlindungan lingkungan. Karena itu, manajemen operasional perlu dijalankan secara efisien dan juga tanggung jawab agar bisnis dapat berkembang tanpa merugikan lingkungan maupun masyarakat. Baik, segitu saja materi kelompok yang bisa saya jelaskan. Jika kelompok kami salah menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.